Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya ya, bisa berkomunikasi kembali. Kajian kita pada kali ini adalah kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri. Kitab ini berisikan tentang fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti biasanya sebelum kita mulai mengaji, kita tawasulan dulu, tawasulan bil amal dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, kepada guru-guru kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji kali ini bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sahbihi summa ila syafadil qadir jalani sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa usila sahibul hadal kitab Imam Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri summa ila Haji Rubaya summa ila Kidalami Kidamiyati Kemasum Rasam Kemahfutar Mas Samasir Ibnu Ta'ilah Asy-Syatiri wa jami' ahli tariqah qadariyah naksabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah muridan wa mursyid wa ruhi wa ruhi murabbi sa'illahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumana husila ruhi abaina wa ummahatina wa aswajina wa dzurriyyatina wa auladina wa asdadina wa masahina wa masahina sumila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masul khufa ini adapun ini masul khufa ini ialah bab yang menjelaskan tentang mengusap kedua sepatu. Kalau di Indonesia jarang sekali ilmu ini dipraktekkan ya. Kenapa? Ya karena di sini air itu melimpah ruah ya. Beda halnya kalau kita di Timur Tengah, di padang pasir itu. Masul khufa ini sangat membantu sekali itu mengusap kedua sepatu ya. Juzu boleh mashu syai'in mengusap sesuatu min dhahiril a'la dari bagian yang atas, min dhahiril a'la al-khuffaini bagian atas khuffaini sepatu, dua sepatu, badalan hal yang menjadi ganti an ghasli rijlaini dari mengusap kedua kaki. Jadi boleh kita mengusap sepatu bagian atas ya sebagai ganti dari kita kalau mengusap kaki gitu. Tapi kalau sebagian gimana? Cuma satu yang diusap, ini nggak boleh ya. Ini teori mengusap sepatu masul khufa ini fil wudu, di dalam wudu gitu. Boleh saja kalau mau dipraktekkan. Jadi boleh mengusap sesuatu bagian atas atau kalau bahasa kita gini, boleh mengusap bagian luar atas kedua sepatu sebagai ganti dari mengusap kaki di dalam wudhu. Boleh. Yauman wa lailatan, satu hari satu malam, lil mukimi, untuk orang yang tidak berpergian. Mukim itu artinya orang yang stay at home, tinggal di rumah, tidak berpergian, tidak traveling. Wasala sata ayamin bilayaliha lil musyafiri. Wasala sata ayamin, dan boleh selama 3 hari mengusap sepatu ya, bilayaliha dengan malamnya, 3 hari 3 malam, lil musafiri bagi orang musafir, bagi traveling.
ketika kita sedang berpergian itu dikasih dispensasi waktu lebih lama, yakni 3 hari 3 malam. Kalau cuma stay at home, tinggal di rumah, hanya diberikan waktu selama 1 hari. Itu yang untuk stay at home atau tinggal di rumah aja. Watabtadiul muddatu, watabtadiu dan dimulai al muddatu apa masa min intihail hadas itu ketika berakhirnya hadas ba'dal lubsi setelah dipakai. Jadi permulaan dihitungnya 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dimulai ketika orang tersebut batal atau ketika orang tersebut berhadas. Jadi bukan pertama kali pakai. Kalau dia makainya masih dalam kondisi suci, dihitungnya nanti, misalkan sudah dapat 3 jam atau 4 jam kemudian baru dia berhadas. Maka ketika itulah perhitungan permulaan kebolehan masul khuffa ini. Jadi mulai dihitungnya itu bukan ketika di awal dipakai, tapi ketika dia berhadas. Itu perhitungan untuk mulainya kebolehan masul khuffa ini. Soalnya dia punya kemampuan menahan hadas ya, sudah dipakai 1 hari tidak berhadas-hadas, baru besoknya, ya mulai besoknya lah dihitung itu. Tapi nggak mungkin ya, orang ya pasti berhadas lah. Lakin akan tetapi yustaratu disyaratkan li jawazil masih untuk kebolehan mengusap di sini syurutun sab'atun apa syarat yang 7. Jadi masul khuffa itu boleh dilakukan, namun ada 7 syarat untuk diperbolehkannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Orang mentang-mentang pakai sepatu langsung saya mau masul khuffa ini, belum tentu juga boleh. Harus memenuhi minimal 7 syarat. Apa itu? Yang pertama, ayyul basal khuffani, hendaklah atau harus dipakai khuffani 2 sepatu tersebut ala taharatin kamilatin, ketika taharahnya lagi kamilah sempurna, artinya tidak hadas kecil atau hadas besar. Bahasa kita dalam kondisi bersuci. Jadi memakai 2 khuf itu harus dalam kondisi suci. Yang selanjutnya syarat yang kedua, wa ayyakuna, hendaklah khufani ya, 2 sepatu tersebut qawiyaini, kuat keduanya. Jadi kalau bahannya terbuat dari bahan yang rapuh, yang mudah rusak, tidak diperbolehkan. Sepatunya harus sepatu yang berkualitas bagus, yang kokoh, yang kuat, yang enggak gampang hancur, rusak gitu ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang selanjutnya wa ayyakuna, harus ada khufan, harus 2 sepatu tersebut mani aini, itu bisa mencegah linufudil ma'i, tembusnya air. Bahannya kuat, bahannya bagus, tapi rembes sama air, itu juga nggak boleh. Jadi syarat yang selanjutnya selain harus kuat, sepatu tersebut itu harus tidak tembus air, bisa menahan air itu. Ya kenapa ada syarat seperti ini? Ya kalau misalkan najisnya cair, kalau dia nggak bisa menahan air, ya nanti najisnya masuk kena kaki gitu. Syarat selanjutnya wa ayyakuna, harus ada keduanya, maksudnya khuffa ini tersebut satira ini, itu bisa menutupi keduanya lima halil fardi, untuk basuhan fardu. Apa basuhan fardu di kaki? Membasuh kaki sampai mata kaki. Berarti syarat yang ini sepatu tersebut itu minimal menutup kaki sampai mata kaki. Artinya kalau sendal nggak boleh, atau sepatu sendal juga nggak boleh itu ya. Menutup mahali fari tersebut minal jawanibi, dari samping, dari sisi sampingnya, wal asfari, dan dari sisi bawahnya. Itu syarat yang selanjutnya. Jadi selain dia harus harus tahan anti air, tidak tembus air, sepatu tersebut itu menutupi basuhan fardu. Artinya sepatu tersebut minimal menutupi kaki sampai mata kaki. Kalau sepatu sendal berarti nggak boleh. Wa alla yahsula
lila bisihima hadasun akbar. Wa alla yasula, dan tidak terwujud lila bisihima untuk yang memakai kedua sepatu hadasun akbaru, hadas besar. Hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar ya. Wa alla yadhara, dan tidak tampak syai'un, apa sesuatu, min mahalil fardi, dari tempat anggota fardu wudu itu. Ya kalau kaki sepatunya harus betul-betul menutupi, nggak ada lubang misalkan sebesar apa ya, kayak sepatu kan kadang ada modelnya bolong-bolong kecil ya, itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul nggak tampak sama sekali yang tempat basuhan fardu, yaitu dari mulai kaki sampai mata kaki tertutup rapat, nggak boleh ada bolongan kecil sedikit pun. Ini syarat-syarat untuk orang yang mau mempraktekkan ilmu masul khufaini, mengusap kedua sepatu. Kalau di Indonesia nggak lumrah seperti ini ya, nggak biasa. Biasanya ya dilepas saja sepatu kalau berwudu. Tapi kalau mau dipraktekkan boleh saja, nggak masalah. Namanya ilmu kan, mungkin kita ingin juga mempraktekkan itu. Yang jarang kita praktekkan tuh tayamum di sini ya. Kecuali kalau kondisi lagi sakit ya. Saya juga bisa bertayamum waktu sakit juga ya. Sakit karena nggak mungkin untuk dirawat di rumah sakit, nggak mungkin pakai air. Akhirnya ketika itulah baru dipraktekkan ilmu tayamum ya. Nah kalau masul khufa ini sampai sekarang saya belum pernah mempraktekkan itu. Karena apa ya? Karena tidak ada kondisi yang menyebabkan untuk masul khufa ini itu. Lebih nyaman juga ya langsung kaki ya, karena sudah terbiasa langsung kaki yang dibasuh gitu. Tapi kalau mau dipraktekkan boleh, dan ini bagus juga. Namanya ilmu ya sekali-sekali dipraktekkan. Yang penting sepatu tersebut harus standar, harus memiliki 6/7, memiliki 7 persyaratan. Yang pertama, ketika memakai sepatu harus dalam kondisi suci, baik hadas kecil atau hadas besar. Sepatu tersebut harus kuat bahannya, nggak boleh yang rapuh, yang jelek. Kemudian sepatu tersebut harus bisa menghalangi tembusnya air, nggak kuat tapi bahannya rembesan air, ya nggak boleh. Berarti bukan bahan dari kain ya. Kemudian sepatu tersebut harus menutupi basuhan fardu, artinya sepatu tersebut menutupi dari kaki sampai mata kaki, baik dari sisi maupun dari bagian bawah. Orang yang memakai sepatu tersebut tidak boleh lagi kondisi hadas besar. Kemudian yang terakhir, tidak boleh tempat basuhan fardu, artinya kaki sampai mata kaki tersebut itu ada yang terlihat sedikit pun, harus rapat tertutup, baru boleh kita mempraktekkan masul khufa ini. Syurutul wudu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.